kok DPRD yang nggak milih saya malah mau memakzulkan saya? Nah, saya ini dipilih rakyat. Itu yang saya sebut. Dan itu Bung Rai, money politik itu tidak bisa dihilangkan, hanya memindah lokasi. Ya. Kalau sebelumnya dibilang bagi-bagi uang ke rakyat, kemudian Coba hitung berapa kepala daerah yang dicatat secara nasional melalui produk pilkada. Yang dulu diusung oleh Kanzi. Wah, banyak lah macam. Maksudnya bukan Jokowi tapi Bukan. Ada bahaya ya kan. Nah, kok ini tiba-tiba ada ketua partai yang ingin kembali kita 100 tahun lalu gitu loh. Jadi para pendiri kita Bang Rey, gimana? apakah yang disampaikan Kak Ansi ini adalah kalau kata Pak Prabowo, demokrasi khas Indonesia. Dan seperti apa formula demokrasi khas Indonesia? Iya. Apakah merangkul sikap semua? semacam ini adalah khas demokrasi Indonesia? Ataukah seperti yang dikatakan Pak Prabowo berkali-kali dan dikatakan juga oleh dua ketua umum partai, Pak Bahlil dan Gus Imin, bahwa kayaknya formula demokrasi ala Indonesia tuh pilkada langsung jadi nggak relevan lagi. Kita kembalikan lagi ke Termasuk Pak DPRD. Prabowo kan? Iya, Pak Prabowo. Termasuk Pak Prabowo. Dan diafirmasi oleh dua ketua partai kan? Gimana? tapi kalau pilkada langsung kan PDI lawan itu. Itu- Pilkada tidak langsung maksudnya. Iya. Sampai hari ini kan PDI menolak ya. Bang Rey gimana Bang? Bagus sih, menarik kita bahas itu dikit. Iya, semua yang kita ciptakan sekarang ini demokrasi ala Indonesia. Yang mana lagi yang bukan ala Indonesia? Iya. Yang ala Indonesia, kalaupun Pak Prabowo mengatakan ini bukan ala Indonesia, yang ala Indonesia inilah yang menjadikan Pak Prabowo jadi presiden. Ala Indonesia inilah yang menjadikan orang yang pernah diduga melakukan kejahatan kemanusiaan jadi presiden. Jadi mau yang mana lagi mau diubah? Kalau mau strict ala Amerika ini misalnya nggak begini dong. Lo Amerika aja bisa punya Trump, Iya. ibaratnya kan itu juga Nggak sekarang kan, kalau Iya, iya. fenomen dulu kan nggak Iya, bisa iya. kan. the genetically of the American democracy gitu lah ya. Ya kalau Anda kalah ya Anda di luar. Kan gitu dari dulu. Ya, ya. Jadi sudah Ya, benar dong demokrasi- PDI kan demokrasi- kalah pilpres ya di luar dong. Ya. Demokrasi Sederhana macam seperti apa lagi? Kan Orang partai yang sebelumnya menyatakan kami perubahan. Belum seminggu ditetapkan hasil pilpres. Kita Iya. ikut deh yang berkuasa kata dia. Jangan-jangan Pak Jokowi juga mendorong anaknya jadi wakil presiden juga khas Indonesia kan. Di mana-mana orang selalu menyebut Amerika itu ada dinasti kok. Gimana dinastinya mereka? Kan George Bush itu yang namanya junior berkuasa setelah George Bush yang senior sudah hampir 10 tahun nggak berkuasa. Nah di kita konstitusinya pun kita ubah demi anak presiden jadi wakil presiden. Yang mana yang bukan dan dimaklumi, dipahami. Yang mana yang bukan Indonesia Itu khas sekali ya. Soal pilkada, Ya. ide Ini pilkada menyambung ini. ya, menyambung. Nah, itu. Menyambung Ya. ya. Tunggu. Kekeliruan. Menyambung sedikit ya, Bung Rai. Kekeliruan. Kalau Bung Rai sebut tadi yang tadi itu, Pilkada, iya. memanipulasi konstitusi, disitulah PDI tegas untuk menjaga konstitusi itu. Oh. Itu harus dicatat soal itu. Soal 3 periode itu harus dicatat. Ya, Kalau kalau nggak ada PDI dan Ibu Mega udah selesai. itu. Kalau putusan mengamnesti Mas Hasto itu benar secara politik dan hukum lah ya. Kan sama-sama keputusan politik nih ya kan? Sama-sama. Ya kan? Yang itu nggak boleh. Sama-sama ini boleh. politik maksudku ya kan, politik hukum. Masuk lu pilkada nggak langsung Iya, Bang? coba dulu barang itu. Gimana Ini pilkada? ide menarik Bang, karena udah mulai secara eksplisit dia katakan. Karena kalau sebagian elit ini nganggap ide demokrasi itu muncul setelah reformasi. Mereka nggak melihat secara nyata bahwa demokrasi itu justru diperbincangkan oleh para pendiri bangsa kita sebelum republik didirikan. Kan pertanyaan Pak Karno saat itu, Soekarno, sebelum sidang BPUPK itu kan, kita mau mendirikan bangsa ini di atas apa? Ada yang mengatakan atas nama syariat Islam kan. Ada yang mengatakan komunisme, ateisme macam-macam. Tapi lalu muncullah kesimpulan Republik. kita mendirikan republik. Ya, sebuah bangsa untuk semua kan. Sebuah negara untuk semua bangsa. Dan sebagainya gitu. Dan kalau Anda baca lagi maklumat wakil presiden Bung Hatta November 45. Belum apa-apa Hatta udah mengatakan kita pemilu loh. Emang pemilu itu ide dari mana?
ya dia ide yang dilahirkan oleh demokrasi. Jadi kalau disebut itu tadi misalnya ya, demokrasi ini kebablasan, demokrasi ini Mahal. ide barat. Loh, para pendiri Hatta Agustus kita merdeka, November udah dikeluarkan jadi 2 bulan setelah merdeka, Hatta udah minta kita pemilu kok. Dan Hatta membebaskan semua warga negara untuk mendirikan partai politik, untuk ikut pemilu. Meskipun nggak bisa dilaksanakan kan, karena ada ancaman agresi Belanda kedua, ada perpecahan secara internal ya, yang perpecahannya konflik bersenjata itu, dan undang-undangnya memang belum dibuat sehingga baru kita laksanakan tahun 55 pemilihan konstituante kan, dan pemilihan konstituante itu pemilihan umum ya. Iya, pemilihan umum yang salah satunya memilih anggota DPR dan majelis konstituante kan. Dan kalau Anda lihat lagi jumlah partai politiknya ratusan, belum ditambah lagi dengan jumlah anggota legislatif yang bersifat individual. Jadi kalau dan ideologinya beragam dari yang paling kiri sampai paling kanan ikut pemilu. Jadi kalau Anda bandingkan pemilu 55 dengan pemilu 98 ke sini, kita itu hanya setengah liberal dari pemilu 55 gitu loh. Ya, jadi begini, republik ini Kan saya katakan setengah itu, coba Anda bayangkan kan. Anda hanya boleh mendirikan partai politik berdasarkan ideologi tengah ke kanan. Ya. Nggak boleh ideologi tengah ke kiri. Dilarang konstitusi. Partai politik yang boleh ikut pemilu hanya partai politik yang berada di seluruh provinsi, 75% kabupaten kota dan 50% di kecamatan di kabupaten kota yang ada. Sulit lah Di ya. kabupaten kota dan 25% di kecamatan dari kabupaten kota yang ada. Di zaman dahulu 20-30 orang aja Anda mendirikan partai boleh ikut pemilu kok. Makanya kalau disebut demokrasi kita terlalu liberal, ini setengah liberal dari pemilu tahun 55. Di mana para pendiri bangsa berlaga dan bertarung secara politik. Anda boleh ideologinya apa aja boleh, yang paling kiri sampai paling kanan. Maka kan struktur pemenangannya kelihatan kan. Yang nasionalis PNI, lalu yang kanan diwakili oleh NU dan Masyumi, lalu yang PKI diwakili oleh yang kelompok kiri. PKI. Semua ikut. Nah sekarang kan cuma tengah ke kanan kan, tengah ke kiri tidak boleh ikut, dilarang konstitusi. Jadi kalau ingin mengembalikan ke Itu dulu. misalnya, Nah, saya baru masuk ke soal termasuk di dalamnya pilkada. Kalau Anda baca undang-undang nomor 1 tahun seingat saya 57 ya, kalau saya nggak silap tuh. Tahun 57 undang-undang nomor 1. Dinyatakan di situ bahwa memang kali pertama ini kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Di penjelasannya disebut, tetapi ini nggak cocok sebetulnya bagi kita. Sebab kita menginginkan kepala daerah itu harus dikenali oleh rakyatnya sendiri. Dan oleh karena itu manakala segala sesuatu yang fasilitasnya mencukupi, pada saat itulah kita mestinya kepala daerah itu dipilih secara langsung. Itu ada di bab penjelasan Undang-Undang nomor 1, seingat saya ya. Undang-Undangnya nomor 1 tahun 57 seingat saya, atau 58 saya kurang tahu persis. Atau 71 atau 51 atau 57 atau kurang tahu persis. Itu udah dijelaskan di situ bahwa pilkada langsung itu harus dilakukan karena itu yang dianggap paling representatif, paling demokratik, paling tepat bagi rakyat Indonesia. Cuman karena situasinya saat itu tidak memungkinkan ya, kan kita nggak punya apa-apa. Di pilkada tahun 57-58 itu kan. Nah kalau oke lah untuk pertama kali kita pemilihan kepala daerah melalui anggota DPRD dulu. Tapi kan ini keputusan sorry itu kan ide itu kan hasil refleksi dan evaluasi dari perjalanan pilkada. Gini, itu yang saya mau katakan. Para pendiri bangsa ini, Bang, memikirkan republik ini 200-300 tahun ke depan seperti apa. Saat itu belum ada yang namanya Android kan. Tapi mereka udah bisa bayangkan ke depan itu mudah kok orang memilih. Namanya harus datang ke TPS macam-macam, pakai handphone juga selesai. Oleh karena itu mereka mengatakan apa kesulitannya rakyat diberi kesempatan untuk memilih secara langsung. Nah kok ini tiba-tiba ada ketua partai yang ingin kembali kita 100 tahun lalu gitu loh. Jadi para pendiri kita memikirkan kita bagaimana hidup 200-300 tahun ke depan. Ketua-ketua partai sekarang memikirkan kita bagaimana hidup kembali ke 100 tahun yang lalu gitu loh. Seolah-olah nggak ada Android, seolah-olah nggak ada ini, seolah-olah nggak ada itu dan sebagainya. Evaluasinya kan pilkada tidak langsung, kembali ke proporsional tertutup, which is PDI Perjuangan mendukung juga proporsional tertutup pada pemilu lalu. Gitu. Ya, jadi tadi kalau Rai bicara soal demokrasi, yang membedakan
para pemimpin pendiri republik ini dengan yang hari ini mungkin. Ya mereka dulu itu memang dasarnya adalah para cendekiawan. Mereka itu adalah orang-orang yang memang tumbuh menjadi besar dengan gagasan-gagasan pemikiran-pemikiran besar. Dan diskursus politik itu sangat subur. Semua yang kita sebut, Soekarno, Hatta, Syahrir, bahkan Tan Malaka, itu semua tuh para pemikir-pemikir besar, pemikir-pemikir republik. Ya kan begitu? Jadi soal tesis, antitesis, dan kemudian ada diskursus menghasilkan sintesa dalam demokrasi, itu hal yang biasa. Nah, apa yang disampaikan oleh Bung Rai ini, ya ini yang hari-hari ini, kalau dinamika politik seperti itu kemudian mengalami penurunan derajat dari segi kualitas, ini yang tentu akan mengkhawatirkan kita. Belum apa-apa kemudian kumpul beberapa orang, kemudian ya elit-elit politik, diskursus publik juga belum berjalan dan seterusnya, akhirnya sudah ada keputusan. Nah ini yang menjadi catatan. Yang kedua, kalau terkait Bung dengan Alsi, saya potong sebentar ya. Nih, di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, di penjelasannya disebut bahwa kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat daerah yang bersangkutan untuk mencerminkan kepercayaan rakyat. Namun, pada masa transisi 1957, pemilihan kepala daerah dilakukan bersama-sama dengan pemilihan anggota DPRD karena perangkat hukum untuk pemilihan langsung belum sepenuhnya tersedia. Jelas kan? ya, Jadi pilkada yang kita lakukan sekarang adalah amanah yang sudah termaktub di Undang-Undang Nomor 1. cuma pada saat itu belum bisa dilakukan Belum karena diaplikasikan. faktor-faktor pendukung Pendukung tidak tersedia. tidak tersedia. Nah, kalau Hari hari kan ini udah diwujudkan. Cuma ini adalah refleksi dan evaluasi dari para Iya. pelaku pemain sekaligus pembuat undang-undang yang udah merasakan pilkada yang begitu melelahkan, katanya mahal, Langsung apa, politik uang besar, menciptakan segregasi sosial gitu-gitu. Gimana? Jadi ya ini salah satu hak dalam tanda petik istimewa, kemewahan demokrasi yang dimiliki rakyat ini adalah tersisa tinggal pemilihan langsung ini. Rakyat ini mau menentukan pemimpinnya secara langsung sehingga kemudian dia juga bisa kemudian menagih ketika pemimpinnya nanti berkuasa, apa yang disampaikan visi cita-citanya itu benar nggak dijalankan begitu. Ini tinggal satu Tapi kalau kenikmatan ini ya. tinggal satu kemewahan demokrasi ini. Kenikmatan ini. Kalau ini juga diambil, itu rakyat itu hanya akan menjadi objek dalam nikmatnya, demokrasi dalam bernegara ini, kan begitu. Kalau dibilang karena biaya politiknya mahal, ya jangan dong lakukan money politik. Nggak bisa sekarang. Bisa, Nah, tentu itu- ada. Itulah persoalannya. Agak fakta. Persoalannya adalah kan begitu. jangan politik pilkada itu mahal. Kita bilang jangan Anda main uang. Ya, saya nggak bisa menang. Loh. Loh kemudian pilkadanya kita cabut gitu. Jadi bukan dia yang berhenti, pilkadanya yang harus dicabut. Dan itu, Bung Rai, money politik itu tidak bisa dihilangkan, hanya memindah lokasi. Ya. Iya. Kalau Apalagi sebelumnya begitu. dibilang bagi-bagi uang ke rakyat, kemudian uang beredar itu adalah di perwakilan-perwakilan kita. Di DPR. Kak Andi Di punya DPRD. legitimasi yang kuat ngomong gini karena kalau beliau gitu, pernah gua bertarung di sangat pilkada. kuat ngomong. Iya. Calon gubernur. Pelaku juga benar-benar benar Enggak, paling berhak Pelaku dalam kontestasi, bukan Iya. pelaku money politik. Ya. Justru dalam berpolitik ini gua melakukan eksperimen. Bisa nggak Ansi Lema 2 kali jadi DPR RI tanpa money politik? Bisa, terbukti. Terbukti bisa. Tapi waktu mau maju gubernur bisa nggak? Nggak berhasil. Ternyata nggak berhasil. Nggak berhasil. Tapi setidaknya 2 kali eksperimen Ansi Lema, ya, tanpa money politik, jadi DPR RI. Itu yang membuat gue yakin bahwa Di gue pilkada. maju gubernur tanpa money politik bisa. Ternyata memang belum bisa. Tapi apakah dengan itu kemudian kita menyerah, kemudian pindah kepada pemilihan model tidak langsung? Sama saja. Jangan-jangan Soal Ansi Lema- mentalitas. Iya, jangan-jangan dalam Ansi Lema berpolitik. kalau pemilu tidak langsung atau pilkada tidak langsung bisa menang. Jangan-jangan. Bukan. Dibanding Tapi- pemilu langsung. Tapi bukan Sebetulnya berarti pertanyaannya- itu Ansi Lema mendukung pemilu tidak langsung. Belum tentu juga dia akan dicalonkan oleh partai kan. Ya. Bener juga, Bang. Sebab pertanyaannya ada isi tas nggak hilang. Oh.
Nah, itu tidak mengurangi itu juga tuh. Makanya saya mengatakan mereka itu karena merasa bebannya berat atau mau menghilangkan praktek politik uangnya. Itu dulu. Kalau memang sekedar ingin beban uangnya tidak terlalu berat, ya pemilihan tidak langsung, tapi politik uang tetap jalan. Kan itu kira-kira tuh. Politik uangnya tapi di DPRD. Oh, tetap jalan. Tapi di DPRD. Tetap ya semua di DPRD. Berlakunya di DPRD. Nggak mungkin enggak tuh Bang ya. Dampak lebih jauh dari itu. Kalau dalam sistem pemilihan tidak langsung seperti itu, dampak lebih jauh adalah kemudian kepala daerah ini itu bisa kemudian tidak peduli pada rakyat. Ya. Dia hanya kemudian baik-baikin anggota-anggota DPRD. Karena apa? Karena memang dia akan dipilih oleh Tapi DPRD. karena jangan-jangan analogi dibalik karena ini lebih efisien dan lebih murah misalnya ya, karena tidak harus money politik, tidak harus apa. Saya jadi bisa bekerja itu kalau lebih konkret kepada rakyat tanpa harus berhutang pada konglo gitu, bohir. Itu kalau demokrasi hanya dilihat dalam konteks nominal, bukan nilai. Demokrasi dalam perspektif fulus, bukan values. Tetapi kalau kita mau mendorong values, ya memang kita bicara soal apa? Soal edukasi politik, soal bagaimana membuat sebuah sistem yang kemudian bisa mencegah money politik, ya, penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan money politik, manipulasi dan seterusnya. Ya, tapi kalau persyaratan-persyaratan itu tidak dilakukan, ya akan subur. Jalan panjang tuh ya kayak. Ya. Nah, kalau yang Anda sebutkan itu tadi kan Anda berangkat dari teori yang ideal kan. Tidak melihat bangunan kultur politik di Indonesia gitu. Kita selalu memang pada tingkat tertentu mendesain sistem itu dari bangunan yang ideal itu gitu, dengan melupakan kultur yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Misalnya kita membuat demokrasi itu supaya nggak ada dinasti politik. Demokrasi malah dibajak untuk kepentingan dinasti politik kan. Terjadi di mana-mana gitu. Kita berharap supaya pemilihan kepala daerah itu lebih memungkinkan regenerasi di lingkaran kekuasaan. Terjadi memang beberapa hal di beberapa daerah gitu. Tapi pada saat bersamaan itu memantapkan dominasi pemimpin-pemimpin partai dan sebagainya gitu. Jadi termasuk di dalamnya soal misalnya kenapa kita nggak pindah ke proporsional daftar tertutup? Demokratik nggak? Demokratik. Sebagian negara Eropa menggunakan cara itu. Tapi kalau Anda pakai itu, rakyat nggak dapat apa-apa. Beda sama dengan di Eropa. Karena kultur politik mereka tumbuh dulu baru teorinya muncul gitu loh. Kalau di kita dibangun berdasarkan teori, kultur politiknya enggak ada. Kultur politiknya feodal kan? Feodal, kultur politiknya tuh satu segi gitu. Jadi kita desain seperti yang terjadi di Eropa itu, yang nggak laku di sini karena dicari-cari pasal-pasal yang memungkinkan mereka nggak melakukan tindakan yang seperti yang disebutkan gitu. Misalnya praktek politik uang. Itu pasal yang paling banyak di revisi di Undang-Undang Pemilu kita. Satu-satunya pasal yang paling banyak direvisi. Diperbaiki. Tapi apakah praktek politik uangnya makin mengecil? Katanya pelaku makin mahal ya. Yang paling unik, kita punya yang namanya Bawaslu untuk mencegah salah satunya praktek politik uang itu terjadi. Harusnya lebih murah. Ternyata bukannya makin berhenti, ya itu tadi makin mahal. Ya harusnya kayak kan biaya politik paling mahal katanya saksi ya kayak. Salah satu biaya politik saksi, harusnya kalau instrumen negara misalnya Bawaslu atau perangkat negara yang mengatur pemilu itu ada dan percaya, ya kita nggak perlu pakai saksi duit kan. Itu maksud saya. Jadi kadang-kadang kita mendesain sebuah sistem berangkat dari hal-hal yang ideal itu, lupa kultur kita kayak apa. Nah, oleh karena itulah saya merasa bahwa desain politik itu harus dibangun dalam kerangka mencegah kultur itu muncul gitu loh. Misalnya tadi pertanyaan saya kan, Anda mau menghilangkan praktek politik uangnya atau hanya menurunkan angka nominal pemberian uangnya gitu loh. Kalau Anda mau menurunkan nominal pemberian uang, memang melalui DPRD. Pindah lokasi aja kan penerimanya. Nominalnya mungkin berkurang kan. Cuman rakyat kehilangan kesempatan untuk berdialog dengan pemimpinnya. Tapi PDI boleh jadi terjadi kasus Pati. Kalau di kasus Pati itu kalau dilihat dipilih melalui DPRD, siapa yang peduli protes rakyat itu? Tapi karena dipilih melalui pemilu langsung, rakyat berasa bertanggung jawab kenapa yang kami pilih jadi begini gitu loh. Nah, dan menurut Bupatinya beda lagi, Bang Rey.
Loh, kok DPRD yang nggak milih saya malah mau memakzulkan saya? Nah. Saya ini dipilih rakyat. Itu yang saya sebut. Artinya kalau Iya, ia aku dipilih, legitimate. kalau sekiranya ia datang dipilih oleh DPRD, belum tentu DPRD-nya ngomong kayak kemarin seperti di Pati kan? Iya, wong dia yang bertanggung jawab. Untuk mengusulkan hak angket kata dia ya kan, untuk pemakzulan. Karena dia udah lihat rakyat marah semua kan. Udah trade off pula kan? Iya, nah DPRD-nya malah nanti kan backup Iya. Nah, efek dari itu semua kepala-kepala daerah yang menaikkan pajak itu Pajak. mulai berhitung ulang juga ya kan. Kan dinamika politiknya jalan. Betul. Kita udah melalui melalui satu sistem. Kepala daerah itu dipilih melalui anggota DPRD. Saya selalu nantang siapa kepala daerah yang dikenang oleh sejarah yang lahir dari produk DPRD itu. Paling kita mentoknya di Alisa dikit lagi. Iya juga. Hah? Tapi coba hitung berapa kepala daerah yang dicatat secara nasional melalui produk pilkada. Yang dulu diusung oleh Kanzi. Wah, banyak lah macam. Maksudnya bukan Jokowi tapi Ahok. Bukan. Ada wah bahaya ya kan. Ahok ya kan. Kak, tapi apa jaminannya ini terakhir banget nih. Ya. PDI memastikan bahwa PDI tetap tegak lurus ada di jalan yang istiqomah untuk tetap membela hal yang paling prinsipil dalam demokrasi di tengah ancamannya udah sangat terbuka loh. Udah sangat terbuka. 3 ketua umum partai, ketua umum Gerindra, ketua umum Golkar, ketua umum PKB. Yang lainnya kan agak nggak mungkin nggak ikut kalau misalnya barang ini udah semakin serius gitu. Oh Bang Rey. Maksudnya PDI tetap berada di luar kekuasaan. Iya kan lu bilang lu kan PDI bukan Pilkada. pilkada Tidak langsung. mendukung pilkada. Pilkada. Oh, soal pilkada, sikap politik PDI sampai hari ini seperti itu memang. Karena yang tadi seperti saya sampaikan itu, ini tertinggal satu kemewahan yang dimiliki oleh rakyat. Begitu. Dan Ibu Mega dalam begitu banyak event internal di PDI Perjuangan, acara-acara, selalu mengatakan apa? Bonding dengan akar rumput. Bonding dengan akar rumput. Kalian DPRD, DPR RI tidak pernah mau turun, tidak tahu, tidak mau cium keringat rakyat. Kalian itu sebenarnya bukan kader yang benar. PDI ini partai ideologis, partai pelopor. Maka apa? Harus ada di tengah-tengah rakyat. Itu poinnya. Jadi PDI ini dibangun dengan sebuah nilai, ya, seperangkat values lah. Dan kalau kita kaitkan dengan pemilihan langsung ataupun tidak langsung, nggak usah ragu. Nggak usah ragu. Ya. PDI itu tentu kalau dari segi hitung-hitungan hari ini, kuantitatif, tentu pasti kalau voting pasti kalah lah. Karena jumlah kita cuma 110 di parlemen, kan begitu. Partai pemerintahan ini kan banyak sekali, semua, kecuali PDI yang berada di luar pemerintahan. Tetapi kan ruang diskursus, proses kualitatif itu tidak boleh kemudian PDI karena secara kuantitas kalah kemudian tidak berada pada posisi itu. PDI tetap ada pada posisi itu. Kenapa? Ya, Ibu setiap kali selalu mengatakan, Anda tidak akan terpilih kalau tidak rajin bonding dengan akar rumput. Anda tidak akan menangkan hati rakyat dengan cara apa? Turun satu dengan mereka. Maka jaringan PDI Perjuangan itu sampai kepada ranting bahkan anak ranting. Memang didesain untuk itu. Mesin partainya didesain untuk itu. Tapi kalau sistem pemilihan langsung, ini kan khas Orde Baru betul. Dan itu menjadi kritik yang keras PDI Perjuangan kepada rezim totaliter Orde Baru waktu itu. Nah, sekarang kita bisa petakan aja. Partai-partai yang hari ini ada dalam kekuasaan, dalam konteks Orde Baru pada saat itu ya, kalau sebut ya, yang pro kepada pemilihan tidak langsung pada saat itu, dan PDI yang waktu itu ya memang melihat bahwa justru suara rakyat ini bisa dalam tanda petik dikooptasi oleh segelintir politisi ataupun segelintir elit. Maka kami sebut tadi, pemilihan langsung ini adalah kemewahan demokrasi yang tersisa satu-satunya yang dimiliki oleh rakyat. Jangan sampai direbut. Jangan sampai lagi direbut oleh rakyat. Kalau kita masih ingat Terakhir, di ujung kekuasaan Pak SBY, kan pernah tuh DPR sudah sampai ke tahap paripurna mengesahkan pemilihan melalui DPR-nya kembali kan. Lalu rakyat bergolak di mana-mana, nggak turun aksi. Mereka hanya membuat tagline, seingat saya saat itu, shame on you SBY kan. Tapi tiba-tiba sehari setelah itu SBY keluarkan perpu menolak kembali ke DPRD itu kan. Yang saya ingat banget tuh, sampul majalah Tempo gini Bang. SBY lagi gini,
ininya headline-nya Legacy of Shame. Terganggu lah kawan ya. Iya. Akhirnya kan kembali ke pemilihan. Nah, tapi bukan SBY-nya yang menarik bagi saya. Betapa marah rakyat saat itu ya. Kembali ke DPRD. Tapi kalau kata Pak Prabowo atau sebagian elit, waktu 2014 belum sebrutal sekarang pilkadanya. Oke. Kalau ada kalau Ansi Lema orang sebaik dan sekonkret Ansi Lema dalam bekerja untuk rakyat satu periode di DPR maju di pilkada NTT tahun 2014 mungkin Ansi Lema akan menang dengan satu putaran 85% tanpa uang. Kalau 2024 hasilnya berbeda. Ini itu kan perdebatan itu tuh Bang. Nah, saya lanjut. Nah, kemarin DPRD juga hampir paripurna soal putusan Mahkamah Konstitusi yang seolah-olah membatalkan putusan Mahkamah Agung. Ya, seolah-olah ya, saya mengatakan seolah-olah. Yang apa nih Bang? Yang soal calon kepala daerah yang belum genap 30 tahun. Itu dihitungnya waktu pendaftaran atau setelah pelantikan. Mahkamah Agung mengatakan setelah pelantikan. Tapi kemudian Mahkamah Konstitusi mengatakan tetap sejak ia mendaftarkan diri. Lalu mau diambil putusan yang Mahkamah Agung oleh paripurna DPR. Muncullah tagline yang selamatkan Indonesia yang gambar biru itu. Apa ya terakhir itu? Yang warna biru itu loh. Iya. Indonesia Darurat. Indonesia Darurat. Marah semua orang akhirnya gagal lagi gitu ya. Nah, saya setback dulu sedikit ke era Pak Jokowi. Saat itu kita Pilkada 2020 dipaksa dilakukan oleh Pak Jokowi saja tuh. Di tengah pandemi yang sangat luar biasa karena saat itu kita didera pandemi yang varian Alpha. Yang Alpha Delta. Yang paling mematikan. Paling mematikan tuh tahun 2020 itu dan saya kena Alpha Delta itu. Tapi dipaksakan oleh Pak Jokowi untuk tetap pilkada. Apa salah satu pertimbangannya untuk memicu ya kan roda ekonomi. Jadi salah satu cara memicu roda ekonomi kita di tengah kelusan itu adalah pilkada. Itu. Nah sekarang kalau Anda cabut itu bukan hanya kemewahan politik rakyat, tapi juga hak ekonomi rakyat lo ambil. Perputaran ekonomi jadi lamban ya. Jadi lamban. Dan Anda menghadapi dua hal sekaligus. Hak politiknya Anda cabut, hak ekonominya juga dicabut. Anda berani melawan? Hak ekonomi tukang sablon, hak ekonomi tukang somai. Ya kan calo politik kadang-kadang. Iya enggak? Lembaga riset. Lembaga survei. Iya, bahkan sampai mungkin di Jawa ada botoh ya kan gitu. Juga pengamat politik. Iya. Tim sukses. Dan jangan lupa podcaster seperti kami. Apa gunanya podcast total politik, retorik. Iya kan? Iya Bang Rey. Nganggur kita. Itulah kadang-kadang ini nggak sepeka juga anggota-anggota kami. Hak ekonomi ya. Hak ekonomi. Dan hak politik sekaligus. Hak politik sekaligus. Itu Anda benar-benar berhadapan dengan rakyat tuh. Aku bersama Bang Rey kalau gitu. Rezeki kita bos. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bang Rey, Kansi. Siap. Sampai jumpa. Oke. Sampai jumpa teman-teman Retorika.